Halo semuanya, kembali lagi di channel Coding bersama saya Sugiarto. Melanjutkan proyek kita membuat toko online menggunakan Laravel 10. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menampilkan produk dan juga pagination. Sebelumnya kita sudah sampai di menampilkan halaman atau template di bagian products. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Oke, kita perlu jalankan npm run dev. Kemudian kita masuk ke halaman products. Nah, sebelumnya kita sudah menampilkan atau merender tampilan di bagian list produk ini. Nah, ini masih static produk atau static data. Nah, kita akan membuat ini menjadi dinamis sesuai dengan yang ada di dalam database kita. Itu di database MySQL. Sini ada sekitar 20 produk. Oke, pertama kita masuk ke controller. Di sini kita akan memanggil data produk dari model produk. Sebelumnya kita tambahkan konstruktor dulu di sini. Kemudian kita import model produknya. Modul shop entities product. Jadi kita bisa panggil di sini. Kita misalkan buat seperti ini. Produk. Apakah sudah ada datanya? Kita coba lihat. Nah, ini muncul 20 produk sesuai dengan yang ada di database. Tapi kita akan menggunakan pagination. Jadi menggunakan paginate. Kemudian this per page. Per page ini berasal dari controller atau root controller. Kita ganti 8 aja. Kemudian, nah dari sini kita bisa lempar data produk ini ke view. Kita masukkan ke dalam this data. Kemudian produk. Ini. Berikutnya kita masuk ke view, yaitu ada di view, terms, kemudian products. Sini. Ini kita sesuaikan dulu indentasinya biar lebih rapi. Yang menggunakan 4. Kita rapikan. Nah, di sini untuk tampilan produknya per box ini kita akan jadikan satu elemen sendiri. Jadi nanti tinggal looping aja. Jadi misalnya ini tinggal kita sisakan satu saja untuk box produknya. Kita sisakan satu akan seperti ini. Nah, kemudian ini akan kita looping. Kita looping menggunakan for else.
menggunakan for else, kemudian products, product, kemudian di sini empty, misalnya ada informasi produk empty. Seperti itu. Kalau kita refresh, kita masuk ke, nah ini akan di looping sebanyak produk yang ada di database. Kemudian ini kita sesuaikan, ini kita copy saja, kita cut, kemudian nanti kita akan menggunakan include misalnya terms, kemudian window toko, kemudian products, kita buat file baru product box misalnya, kemudian kita assign variabel product adalah produk seperti ini. Nah, kalau kita refresh, dia akan error seperti ini karena kita perlu buat file baru. Masuk ke sini, product box.update.php. Kita masuk ke sini. Ini coba kita ganti judulnya atau nama produknya. Sudah berbeda untuk nama produknya. Kemudian mungkin price-nya kita ganti. Oke, sudah tampil, tapi mungkin kita perlu formatting ini. Mungkin kita buat atribut baru, properti baru di objek produk, misalnya price label. Nah, ini kita buat metode baru di model produk di sini. Jadi kita tambahkan atribut baru, public function get price label atribut. Ini sederhana sih, untuk format angka pakai number format aja. Sementara this price nggak muncul get price label atribut. Oke, sekarang udah muncul, jadi 0 di belakang koma akan hilang. Kemudian untuk gambarnya mungkin kita pakai dari ini dulu aja, placeholder. Ini karena nanti mungkin berkaitan terkait upload produk image yang nanti kita akan bahas di bagian pembuatan admin panel atau dashboard. Sementara ini dulu aja, kita ganti seperti ini. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kemudian berikutnya adalah link produknya belum ada. Nah, link produknya ini kita bisa buat helper biar nanti akan mempermudah ketika pemanggilan link produk. Jadi misalkan nanti pemanggilan cukup seperti ini, shop product link. Nah, cukup seperti ini nanti harapannya pemanggilannya. Nah, ini akan error karena kita belum mempunyai shop product link ini. Nah, kita akan buat helper baru. Nah, untuk membuat helper baru di modul shop di sini
kita tambahkan folder baru, misalnya helpers. Kemudian di dalam helpers kita tambahkan file PHP baru, misalnya shop helper.php. Nah, berikutnya adalah kita akan buat metode baru, misalnya ini shop product link. Ini metode yang akan bisa diakses dimanapun ya, jadi nggak terbatas dia di modul apa atau di view atau di controller. Ini akan bisa diakses dari manapun. Jadi kita buat fungsi seperti ini, fungsi helper. Kita pengecekan terlebih dahulu apakah sudah ada fungsinya atau belum. Nah, kalau belum, maka buat function ini. Parameternya adalah data product. Kemudian nanti mungkin kita perlu kategori slug, jadi nanti mungkin patternnya adalah link itu mungkin nanti ada misalkan pakaian pria, kemudian mungkin nanti ada misalnya kemeja kerja bagus misalnya, kemudian ada SKU-nya seperti ini. Mungkin pattern atau pola linknya akan seperti ini. Coba kita buat seperti ini. Jadi pertama ini adalah produk, kemudian nah di sini kita perlu pengecekan kategorinya, apakah produk ini mempunyai kategori atau enggak. Jika produk ini mempunyai kategori, artinya di relasi kategori count itu lebih besar dari 0, maka kategori slug-nya akan menggunakan produk kategoris first, jadi ambil kategori pertama, kemudian ambil slug-nya seperti ini. Kemudian dari sini kita akan return URL-nya. Return URL, kemudian kategori slug, dan slash kayak ini. Produk slug, kemudian paling belakang adalah ditambahkan dengan produk SKU. Nah, kalau kita lihat, kita refresh, nah sini belum bisa memanggil metode ini. Kemudian kita perlu jalankan ini agar si shop helper ini di load. Kita perlu jalankan di terminal composer dan auto load. Oke, kita jalankan ulang servernya. Dan kita refresh. Masih belum mau muncul. Kayak ini. Oke, sudah sama. Oke, sebelum ke sana kita perlu daftarkan dulu sebelum dijalankan DAM autoload ini, kita perlu registerkan si shop helper ini ke modul.json. Kemudian di sini ada files, kita tambahkan di sini helpers, kemudian kemudian slash shop helper.php. Nah, kalau sudah ditambahkan di modul.json, kita jalankan ulang untuk composer dan autoload-nya.
Oke, kemudian kita refresh ini. Oke, kita jalankan servernya lagi. Nah, sekarang sudah jalan lagi. Kemudian kalau kita hover, nah linknya, ini adalah kategori, kemudian ini adalah nama produknya, ini adalah SKU-nya. Ya kan seperti itu. Jadi nanti pemanggilan atau pembuatan link untuk produk, ya tinggal panggil metode ini aja. Nanti untuk perubahan polanya kita tinggal mengatur di sini, di satu metode helper. Jadi akan lebih efisien. Oke, berikutnya adalah pagination. Jadi di sini pagination, di sini masih statik di bagian tampilan tadi. Ini masih HTML biasa. Ini kita bisa ganti dengan metode bawaan Laravel, yaitu tinggal seperti ini. Products, kemudian links. Kalau kita refresh, nah kan seperti ini. Nah, tampilannya agak berantakan karena ini belum kita setting menggunakan Bootstrap. Nah, kita bisa setting itu di app, kemudian providers, app service provider. Nah, di sini kita panggil paginatornya use. Ini paginator, kemudian kita setting menggunakan use Bootstrap 5. Karena saya menggunakan Bootstrap 5. Oke, kita refresh. Oke, tampilannya akan seperti ini, udah rapi. Di sini ada paginasinya, di sini ada summary produknya. Kita di halaman berapa, atau kita menampilkan produk berapa dari total produknya berapa. Oke, seperti itu. Oke, mungkin ini perlu kita hilangkan aja untuk yang bagian atas. Ini kita kasih dengan ini aja. Ini cukup yang bagian atas filternya aja, karena di bagian bawah sudah ada total produknya. Berikutnya adalah ini kita menggunakan atau melakukan pemanggilan model langsung dari controller. Nah, kita akan coba implement repository pattern. Jadi nanti di sini tidak akan melakukan pemanggilan langsung ke modelnya, tapi kita melakukan itu melalui repository. Ini biar nantinya di pasti akan banyak logic nanti atau banyak case-case tertentu. Nah, dengan repository pattern nanti akan lebih rapi. Oke, kita akan buat folder baru di sini. Kita buat folder repositories di dalam folder shop. Kemudian saya akan buat folder baru front. Nah, ini nanti repository untuk bagian admin dan juga untuk bagian depan akan kita pisahkan. Saat ini kita akan di bagian depan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita buat produk repository .php. Kemudian kita juga perlu interface dalam front, folder interface. Kita akan buat produk repository interface .php. Modus
kemudian shop, repositories, kemudian front, interface. Nah, di sini kita buat metode pertama untuk interface-nya, yaitu untuk mendapatkan list produk. Kita buat interface, produk, repository, interface. Usahakan sama dengan nama filenya. Public function find all. Dan nanti mungkin ada option dalamnya. Oke, seperti ini. Berikutnya adalah untuk repositorinya. Modul shop repositories, kemudian front. Kemudian kita buat kelas produk repository. Oh iya, nanti perlu import juga di sini. Produk repository interface. Ini implements. Oke, seperti itu dulu. Kemudian berikutnya adalah kita registerkan di shop service provider. Nah, di sini saya buat metode baru, misalnya register repositories. Dan di bawah kita tambahkan juga private function register repositories. Nah, sebelumnya kita import dulu untuk interface dan juga repositorinya. Interface-nya, kemudian repositorinya adalah ini. Kemudian di bagian register repositories kita tambahkan pemanggilannya atau pendefinisiannya by interface kelasnya, kemudian disandingkan dengan repositorinya. Oke, kita jalankan. Belum, karena kita belum melakukan pemanggilan ini interface-nya. Nah, pemanggilan interface-nya atau repositorinya di sini di controller. Pertama kita panggil dulu interface-nya. Ini nggak perlu lagi untuk produknya. Kita panggil interface-nya aja. Oke, kemudian ini kita buat variabel baru. Sini protected aja. Product repository. Jadi kita tambahkan di construct di sini. Berikutnya adalah kita assign this product repository adalah product repository. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini ada keterangan bahwa antara interface dan juga repositorinya tidak match. Jadi ada metode yang belum diimplementasikan. Kita masuk ke product repository. Di sini kalau di VS Code udah muncul keterangan bahwa ada method find all yang belum terimplement. Jadi kita tambahkan di sini.
public function find all seperti ini. Kemudian yang pertama mungkin kita perlu ambil per page-nya dulu, misalnya option, kalau ada option per page kita ambil per page-nya, kalau tidak berarti null. Ini. Kemudian kita menggunakan query seperti ini, produk, kita ambil kategorinya juga, with categories, kemudian ada tags-nya juga, ini. Nah, kemudian di sini ada pengecekan if ada per page-nya, maka return menggunakan pagination. Selain itu, di return semuanya. Langsung get seperti ini. Nah, oke, kita sudah buat metode ini. Ini kurang lebih sama dengan yang ada di sini. Query di sini. Maka di sini untuk yang bagian controller ini, bagian index, kita ganti menggunakan this product repository, kemudian find all. Nanti options. Nah, optionnya kita buat per page, misalnya seperti tadi, this per page kayak gini. Oke, kita coba refresh. Nah, hasilnya sama secara fungsional, tetapi mungkin nanti kita akan terasa bergunanya repository pattern ini ketika kode program kita semakin banyak. Jadi akan mudah nanti untuk penggunaan atau reusable metodenya dimanapun kita perlukan ketika kita menggunakan repository pattern ini. Dan juga dari sisi controller akan lebih sedikit lebih ramping kodenya. Oke. Kemudian apalagi saya kira untuk kali ini cukup. Jadi kita sudah menampilkan list produk, kemudian pagination, kemudian link produk menggunakan helper, dan juga kita sudah mencoba implementasi repository pattern di project kita. Jadi kita sudah banyak tambahan belajarnya. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.